Because we are scared about them, but because we have to play on Mount 6 also. Strategi mana yang akan dikirim, mana ini kita masih konsultasi. Saat ini perjuangan Indonesia untuk menggapai panggung tertinggi ibarat kata udah ada di depan mata. Dua laga sisa yang mana dua diantaranya adalah laga kandang. Maka secara kalkulasi atau hitungan, Indonesia jelas punya peluang bahkan sampai 51% untuk bisa lolos langsung. Apalagi dengan masuknya nama-nama baru, harusnya di atas kertas peluang Indonesia sekali lagi sangat terbuka. Ya, berbicara soal laga di bulan Maret nanti, 6 poin adalah sesuatu yang realistis. Sebab Aussie meskipun main di kandang, tapi mereka sekarang sedang diterpa masalah lantaran badai cedera. Kemudian Bahrain yang kita lawan di GBK, tentu itu menjadikan tim Garuda dalam motivasi tinggi dengan dukungan yang luar biasa dari para supporter. Nah, dari semua itu, menariknya pasukan Dragan Talajik meminta agar timnas Indonesia menyiapkan kendaraan lapis baja demi keselamatan pemain Bahrain saat bertanding di Stadion GBK nanti. Kondisi ini tak lepas dari kekhawatiran skuad Bahrain lantaran laga melawan timnas Indonesia nanti diprediksi bakal berjalan dengan tensi tinggi. Isu ini muncul setelah permintaan Bahrain agar laga melawan Indonesia digelar di tempat yang netral tidak disetujui oleh AFC. Tapi di sisi lain, permintaan khusus yang dilayangkan oleh Bahrain jelang hadapi timnas Indonesia ini justru mendapatkan dukungan dari media Vietnam. Dengan menjabarkan sejumlah aspek, media Vietnam dan Tri menyebut jika siapapun tidak dapat menjamin kalau supporter timnas Indonesia tak berbuat rusuh. Mereka mengacu kepada beberapa pertandingan di kompetisi nasional Indonesia yang masih diwarnai dengan aksi ricuh dari elemen supporter. Kerusuhan masih kerap muncul pada pertandingan di kompetisi lokal Indonesia. Apalagi pertandingan antara Indonesia dan Bahrain tidak berbeda dengan laga hidup atau mati untuk menentukan tiket ke Piala Dunia. Lebih lanjut menilik permintaan dari Bahrain, hal ini sontak menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai upaya Bahrain untuk menekan pihak tuan rumah sebelum pertandingan berlangsung. Apalagi ternyata laga ini juga kembali diwarnai kontroversi, di mana Bahrain meminta Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk mengirimkan tim pemantau khusus. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengungkapkan bahwa Bahrain meminta AFC untuk mengirimkan 7 hingga 8 orang untuk memantau laga tersebut. Bahrain yang sempat meminta FIFA dan AFC memindahkan laga versus Indonesia ke venue netral memang sempat mengklaim bahwa mereka menerima ancaman dari para supporter Garuda setelah hasil di laga pertama. Merespon hal ini, Pak Erick Thohir menegaskan bahwa pihak AFC pastinya sudah sangat profesional dalam mengatur segala sesuatunya dan selama tidak ada pelanggaran aturan, Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah yang baik bagi semua tim tamu termasuk Bahrain. Kemudian soal kendaraan lapis baja yang dipinta oleh Bahrain, Pak Erick Thohir menanggapi dengan santai berita tersebut, menyatakan bahwa ia belum mendengar langsung tentang permintaan dari Bahrain terkait penggunaan kendaraan rantis. Pak Erick mengingatkan bahwa sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sudah 3 kali menjadi tuan rumah di SUGBK saat menghadapi Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Semua pertandingan pun juga berlangsung dengan aman dan tertib tanpa insiden yang mengancam keselamatan dari tim tamu. Bahkan antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan tiket yang selalu terjual habis. Karena itulah laga Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret nanti menjadi kesempatan bagi tim Garuda untuk membuktikan profesionalisme mereka sebagai tuan rumah sekaligus menjaga asal lolos ke putaran berikutnya. PSSI dan aparat keamanan telah memastikan bahwa semua aspek keamanan akan berjalan maksimal agar pertandingan ini bisa berlangsung dengan lancar. Pak Erick Thohir juga mengajak seluruh supporter Indonesia untuk memberikan dukungan penuh dengan tetap menjaga sikap sportif dan menghormati tim lawan. Ya, tak bisa dipungkiri, duel antara Bahrain versus Indonesia diyakini bakal cukup panas mengingat pertemuan kedua tim sebelumnya di Rifa Bahrain.
Meski berakhir imbang 2-2, mayoritas pendukung timnas Indonesia merasa dirugikan oleh kepemimpinan wasit yang saat itu memimpin karena dinilai berat ke Bahrain. Tapi terlepas dari segala kontroversi yang ada, dua laga di bulan Maret ini benar-benar menjadi laga yang cukup krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tak peduli soal permintaan nyeleneh dari Bahrain, Coach Patrick Kluivert tetap fokus mempersiapkan tim terbaik dengan memanggil 27 pemain berkualitas untuk melakoni laga debutnya sebagai pelatih anyar dari tim Garuda. Menurut kabar dari 27 pemain yang dipanggil, Sadil Ramdhani diketahui tidak dibawa untuk kedua laga nanti mengingat statistiknya yang masih kalah dari winger Dewa United Egy Maulana Fikri. Selain Egy, ada Eliano Reinders yang bisa diandalkan di posisi tersebut. Ada juga pemain keturunan tambahan oleh Romani yang pasti mentas sebagai winger kanan. Tercatat pula ada 4 pemain keturunan tambahan yang gabung ke timnas Indonesia pada bulan Maret, di mana selain oleh Romani, ada juga 3 pemain keturunan lain yang bergabung yakni Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelopessi. Dan di sisi lain dengan skor yang ada sekarang ini, legenda timnas Indonesia Karis Julianto mengatakan bahwa skuad Garuda memiliki kualitas yang setara dengan Bahrain dan menyebut jika hasil yang nantinya diraih skuad Garuda tergantung dengan kemauan dan juga kerja keras para pemain. Menurutnya, skuad Garuda saat ini mengalami perombakan dalam staf kepelatihan yang tentunya bisa membawa perubahan positif. Penilaiannya ini lantas membuat legenda sepak bola tersebut mengaku sangat optimistis jika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi meski demikian, ia tetap realistis bahwa tim Garuda bisa lolos melalui jalur putaran keempat dengan finish di peringkat ketiga atau keempat di klasemen akhir grup C. Pernyataan itu ia lontarkan dengan berkaca terhadap kekuatan yang dimiliki para tim di grup C, terkhusus Australia dan juga Jepang. Bahrain, saya pikir kalau melihat secara kualitas hampir sama. Cuma tinggal kemauan dan kerja keras seluruh pemain saja. Apalagi sekarang kan ada perubahan di staf kepelatihan. Harus optimis, tetap. Kita harus realistis. 3 atau 4 cukup realistis lah. Ya, pertemuan kembali antara Bahrain dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal membuat tensi antara kedua tim semakin meningkat. Dengan persiapan yang matang dan juga dukungan penuh dari masyarakat, Indonesia diyakini siap untuk menghadapi tantangan ini. Laga pada 25 Maret 2025 di SUGBK bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang menjaga harga diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi sportivitas.